Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salma Nabilah Humaira dengan NIM 21104-30 semester 5 Prodi Psikologi Islam. Di sini aku akan memenuhi tugas mata kuliah PMDI dengan membuat tugas dengan materi pemikiran ekonomi Islam modern. Kira-kira apa sih itu pemikiran Islam modern? Jadi, pemikiran ekonomi Islam modern yaitu adalah upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah ke dalam konteks ekonomi yang dinamis dan kompleks. Nah, untuk selanjutnya, pastikan pemikiran ekonomi Islam modern kan pasti punya tujuan. Untuk tujuan utamanya sendiri itu ada 3. Yang pertama ada menawarkan alternatif, yang kedua ada relevansi dengan zaman modern, yang ketiga ada memecahkan masalah ekonomi kontemporer. Untuk yang pertama, tadi kan ada menawarkan alternatif. Itu contohnya itu menyediakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan serta bermoral. Terus selanjutnya yang kedua itu kan tadi ada memecahkan masalah ekonomi kontemporer, yaitu mencari solusi atas permasalahan ekonomi global. Contohnya itu adalah ketidaksetaraan. Contoh lainnya adalah kemiskinan. Lalu yang ketiga tadi ada relevansi dengan zaman modern, yaitu menyesuaikan prinsip-prinsip Islam dengan perkembangan zaman dan teknologi tanpa mengorbankan nilai-nilai dasarnya. Jadi dengan kita memahami prinsip-prinsip dasarnya, kita itu dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Selanjutnya itu ada konsep dasar ekonomi Islam modern. Nah, untuk sebuah sistem ekonomi itu yang didasarkan oleh prinsip-prinsip syariah Islam dan disesuaikan dengan dinamika zaman modern. Konsep ini tuh berusaha mengintegrasikan nilai-nilai Islam seperti keadilan, lalu kedermawanan, selanjutnya ada tanggung jawab sosial ke dalam praktek ekonomi sehari-hari. Lalu ada prinsip dasarnya sendiri itu dibagi menjadi 6 macam. Nah, yang pertama itu ada tauhid, terus yang kedua ada keadilan, yang ketiga ada kemanfaatan, yang keempat ada kebebasan ekonomi, yang kelima ada larangan riba, selanjutnya ada larangan dahar atau mensir. Nah, untuk tauhidnya sendiri itu maksudnya adalah prinsip ini tuh menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab dan adil. Lalu keadilan itu maksudnya keadilan dalam distribusi pendapatan dan kesempatan menjadi sangat penting dalam ekonomi Islam. Lalu kemanfaatan itu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada kebebasan ekonomi itu. Nah, Islam itu memberikan kebebasan kepada individu untuk berusaha dan berinovasi. Nah, untuk larangan riba sendiri atau bunga, dalam ekonomi Islam itu transaksi keuangan harus didasari dengan prinsip bagi hasil. Jadi profitnya sharing gitu guys. Terus selanjutnya yang gahar tadi mengacu ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu transaksi. Sedangkan maisir berarti perjudian. Kedua hal ini tuh dilarang ya dalam Islam karena mengandung unsur ketidakadilan dan ketidakpastian. Lalu selanjutnya ada pembangunan ekonomi Islam modern. Nah, untuk kali ini tuh di sini menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam dalam konteks pembangunan ekonomi yang dinamis dan kompleks. Jadi maksudnya ini tuh bukan sekedar kembali ke masa lalu, tetapi lebih pada penyesuaian nilai-nilai Islam dengan tantangan peluang yang ada di era globalisasi. Lalu ada model pembangunannya sendiri itu ada 3 macam. Yang pertama itu ada model pembangunan berbasis masyarakat. Nah, di sini tuh menekankan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan. Lalu yang kedua ada model pembangunan berbasis pasar, yaitu menggabungkan mekanisme pasar dan prinsip-prinsip syariah untuk mencapai efisiensi ekonomi. Yang ketiga ada model pembangunan berbasis negara, jadi memberikan peran yang kuat kepada negara dalam mengatur dan mengarahkan pembangunan ekonomi. Kira-kira apa sih pentingnya kita mempelajari pemikiran ekonomi Islam modern? Nah, ini tuh sangat penting dipelajari ya guys, karena mempelajari pemikiran Islam modern itu sangat penting dan sangat dinamis untuk yang konteks dunia semakin dinamis dan kompleks.
Nah, berikut ada beberapa alasan mengapa kita perlu memahami dan mendalami pemikiran ekonomi Islam modern. Yang pertama, karena relevansi dengan zaman. Karena tuh pemikiran Islam modern itu berusaha untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan realitas zaman sekarang. Jadi Islam tidak hanya menjadi agama yang mengatur kehidupan pribadi, tapi juga relevan dalam menjawab tantangan-tantangan dunia modern. Nah, untuk selanjutnya karena untuk kita itu menemukan solusi atas masalah kontemporer. Jadi itu banyak sekali masalah kontemporer seperti ketidakadilan, lalu kemiskinan, dan kerusakan lingkungan. Nah, itu tuh dapat dicari melalui lensa pemikiran Islam. Selanjutnya ada memperkuat identitas Muslim. Jadi di sini dengan memahami pemikiran Islam modern, seorang Muslim dapat memahami agamanya dan memiliki identitas yang kuat. Lalu berkontribusi bagi pembangunan. Jadi di sini tuh memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan bangsa dan negara seperti nilai-nilai integritas, tanggung jawab, kerjasama, dan soalnya itu ada diajarin dalam agama Islam. Lalu menjadi warga negara yang baik. Memahami pemikiran Islam modern membantu kita menjadi warga negara yang baik, tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi, tetapi juga kepedulian terhadap kepentingan umum dan masyarakat. Nah, udah selesai untuk materi saya kali ini. Jika ada kurang dan lebihnya, saya pribadi memohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.